Apa sih alam bawah sadar itu dan bagaimana cara membukanya? Video kali ini aku akan bahas tentang hal tersebut. Jadi bagi kamu yang masih belum memahami apa itu alam bawah sadar dan bagaimana cara membukanya, simak videonya sampai habis. Kita balik lagi bersama saya, Erlang Prayuda, di channel ini untuk kamu yang suka tentang konten-konten pengembangan diri, spiritual, energy healing, dan meditasi. Silakan kamu bisa subscribe atau follow akun ini dan serta nyalakan notifikasinya agar bisa mendapatkan video-video selanjutnya dari saya. Dan untuk kamu yang sudah subscribe, terima kasih banyak sudah support akun ini sampai sejauh ini. Dan terima kasih sudah banyak membantu like ataupun komen, serta membagikan video ini kepada mereka yang membutuhkan. Nah, kita langsung masuk saja, apa sih alam bawah sadar itu? Kita perlu memahami dulu bahwa otak manusia itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah otak sadar, yang kedua adalah otak bawah sadar. Otak sadar dan otak bawah sadar itu dibatasi oleh yang disebut critical area atau RAS. RAS itu singkatan dari Reticular Activating System. Di RAS ini itu seperti satpam penjaga atau yang membatasi antara otak sadar dan bawah sadar. Kenapa kok dibatasi? Karena kalau tidak ada RAS atau critical factor ini, maka yang terjadi adalah apapun yang ada di alam bawah sadarmu itu bisa langsung muncul ke otak sadarmu. Dalam arti apa yang kamu imajinasikan, apa yang kamu angan-angankan, khayalkan itu bisa muncul dalam otak sadarmu. Itu yang orang biasa sebut sebagai skizofrenia atau orang yang mengalami gangguan secara psikis atau mental. Nah, kita perlu memahami dulu cara kerjanya. Otak sadar yang seperti gunung es seperti ini, ya, ini bekerja sekitar 15%. Ya, ada yang mungkin menyebut sebagai 10%, 5%, macam-macam. Namun yang jelas adalah otak sadar itu bekerja lebih kecil daripada otak bawah sadar. Otak sadar itu adalah akumulasi dari otak kanan, otak kiri, serta otak belakang dan otak bagian depan. Jadi keseluruhan otak kita ini ketika bekerja, ketika kita melakukan aktivitas yang disebut berpikir, itu menggunakan otak sadar. Jadi ketika kamu berpikir mengerjakan sesuatu, berpikir akan masa depan, berpikir akan masa lalu, itu disebut otak sadar. Sedangkan otak bawah sadar itu apa? Nah, otak bawah sadar itu menyimpan memori yang jauh lebih besar, sekitar 88%. Ada yang menyebutnya juga 95%, bahkan 99%. Artinya kehidupan manusia sebagian besar itu dikendalikan oleh otak bawah sadar. Kok bisa? Karena otak bawah sadar ini sistemnya atau cara kerjanya adalah dia refleks melakukan sesuatu tanpa berpikir. Apa saja kira-kira aktivitas yang kita lakukan tidak menggunakan pikiran, tapi kita melakukan terus-menerus. Yang pertama adalah nafas. Kita selalu nafas nih. Kita bahkan mungkin tidak menyadari nafas kita. Kita juga tidak berusaha mengaturnya, tapi kita selalu bernafas. Kita tidur, kita bernafas. Nah, itu adalah kerja dari otak bawah sadar. Kemudian berkedip. Ketika mata kita berkedip, itu juga aktivitas dari otak bawah sadar. Kemudian detak jantung. Detak jantungnya terus-menerus memompa darah kita. Itu juga cara kerja dari otak bawah sadar. Bahkan intuisi kita atau feeling kita yang orang sebut sebagai mungkin nurani, kata hati, itu juga berasal dari otak bawah sadar manusia. Nah, pertanyaanku, otak bawah sadar itu adanya di mana? Banyak dari kita mungkin mendengar ya, otak bawah sadar, kita harus memprogram otak bawah sadar dulu. Kita harus mengaktifkan otak bawah sadar. Sehingga apa? Sehingga kita bisa memprogram otak bawah sadar kita dengan baik. Namun kita saja kadang nggak ngerti letaknya di tubuh kita itu di mana. Ya, otak bawah sadar. Ada orang yang bilang itu di belakang leher atau di bagian belakang. Itu yang disebut sebagai amigdala atau pusat dari kontrol emosi. Namun dari pemahaman yang aku pahami, otak bawah sadar itu letaknya di pineal gland. Jadi pusat emosi manusia yang mengatur rasa manusia itu selain dari amigdala, itu adanya
seperti pineal gland. Ya mungkin teman-teman bisa lihat gambar yang ada di sini atau di sini, yaitu disebut sebagai bawah sadar kita. Nah, bawah sadar kita ini terhubung dengan yang namanya jalur tulang belakang. Karena manusia begini sistemnya. Aku jelasin sedikit dulu ya supaya lebih paham. Ketika sel sperma bertemu dengan sel telur, ini kan sel sperma satu sel dan sel telur satu sel. Bertemu nih, kemudian dia memecah menjadi banyaknya sel ya. Bahkan disebutkan itu triliunan sel itu terbentuk menjadi apa? Manusia. Wujudnya adalah kita. Terus sel-sel ini berkelompok menjadi sel jantung, sel mata, kemudian sel-sel yang lain ada di tubuh kita dan mereka punya kecerdasan masing-masing. Punya kecerdasan, bukan punya kepintaran. Artinya mereka bisa bertahan hidup, mereka bisa melakukan pekerjaan mereka masing-masing. Makanya kayak jantung, dia nggak harus diperintahkan terus-menerus. Nggak kayak karyawanmu misalnya, atau nggak kayak anakmu atau pasanganmu misalnya. Mereka melakukan sendiri ya, mereka punya kecerdasannya sendiri, kayak ya AI lah ya, dia bisa melakukan kecerdasannya sendiri. Nah, kecerdasan yang ada di dalam tubuh kita ini itu tanpa kita perintahkan pun melakukan terus-menerus sesuai dengan yang sudah ditugaskan atau sudah diberikan job desk-nya ke mereka. Misalnya jantung, dia menyerap darah baru terus mengalirkan ke seluruh tubuh, kemudian ketika kita makan, makanan itu masuk ke kerongkongan, kemudian ke lambung, diolah ke usus. Ini semua proses metabolisme tubuh kita itu bekerja dengan sedemikian sempurna, dan seringkali yang membuat masalah itu adalah ya diri kita. Misalnya kita memasukkan sesuatu makanan yang mungkin makanan itu nggak cocok nih bagi kita. Ya misalnya makanan-makanan yang ultra processed food atau makanan yang diproses dengan berulang kali atau cepet gitu ya. Misalnya kayak tepung. Nah, tepung itu kan berasal misalnya dari jagung ya. Jadi dari jagung digiling dulu, terus kemudian baru dibikin tepung, terus ada proses apa lagi, dikasih zat-zat apa lagi. Nah, prosesnya panjang, step by step. Nah, itu yang disebut sebagai ultra processed food. Jadi bukan makanan yang memang kita makan jagung langsung. Itu berbeda manfaatnya ketika udah jadi tepung dan ketika itu masih utuh menjadi sebuah benda kayak jagung tadi. Nah, ketika kita misalnya memasukkan terus-menerus makanan-makanan yang ultra processed food tadi, sel tubuh kita tuh bingung ya. Mikroba yang ada di dalam tubuh kita tuh bingung. Bingungnya apa? Ini makanan tuh apa gitu ya? Apakah ini ada vitaminnya atau enggak? Apakah ini kok kayaknya rasanya jagung tapi kok bentuknya begini? Nah, jadi mikroba yang ada di dalam tubuh kita itu bingung dengan apa yang kita makan. Akhirnya apa? Ketika dia bingung, disimpanlah menjadi cadangan lemak. Makanya orang ketika makan itu terus-menerus jadinya lemak, jadinya gendut, jadinya obesitas. Itu seperti itu. Nah, artinya dengan kita mengubah pola makan itu juga akan mengubah tubuh kita. Kemudian, yang tadi aku bilang bahwa tubuh kita tanpa harus diperintahkan itu bekerja sedemikian sempurna ya. Perfect sekali. Apa yang kita makan diolah, diproses, apa yang nggak bermanfaat itu dibuang, yang bermanfaat diserap menjadi nutrisi, vitamin bagi tubuh kita, kemudian cara kerja tubuh kita jadi makin optimal. Nah, itu adalah mekanismenya. Kemudian, ketika misalnya tadi menjadi sel-sel yang cerdas di dalam tubuh kita, nah, pineal gland ini itu yang pertama kali muncul sebelum otak besar ini ya. Makanya dia kayak berudu, kayak kecebong, tahu kan? Nah, mereka kan kayak sperma ya. Gede, terus ada buntutnya. Nah, itu kan kayak sperma. Nah, gedenya inilah yang disebut sebagai pineal gland, terus buntutnya ini yang disebut sebagai tulang belakang. Sampai ke ujung itu ada tulang ekor. Makanya dia lurus aja gitu kan, terus ada gedenya gitu. Nah, ketika dia bertemu dengan sel telur, maka dia akan berkembang nih, memecah jadi banyaknya sel, kemudian dia menjadi otak ya, dia menjadi jantung, kemudian pencernaan, terus akhirnya muncul tangan, muncul kaki. Nah, itu yang disebut sebagai bawah sadar, dari urutan pineal gland sampai ke tulang belakang. Itu pemahamanku, disclaimer. Jadi kalaupun salah ataupun kalaupun menurutmu kurang tepat, ya kamu boleh koreksi, kamu boleh tulis saja di komentar kira-kira apa penjelasan yang lebih tepat menurutmu. So, aku terbuka dengan apapun yang kamu ingin diskusikan, karena bisa jadi di next video aku bisa bahas lagi. Nah, ketika kita paham bahwa oh ternyata bawah sadar itu letaknya di diri kita nih ya, di badan kita, karena dia letaknya dari pineal gland di sini ya, di tengah otak sampai ke tulang belakang. Itulah kenapa ketika kita sudah memahami tempatnya, maka yang terjadi adalah kita lebih mudah untuk
memprogramnya. Nah, tadi udah paham penjelasan bahwa otak sadar itu seperti apa dan otak bawah sadar itu seperti apa. Nah, kemudian otak bawah sadar itu kan di mana kamu melakukan sesuatu secara refleks. Kenapa? Karena ketika misalnya kamu naik sepeda, awal-awal yang terjadi adalah ketika kamu belajar naik sepeda, kamu jatuh dulu, kamu bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi, sampai kamu bisa. Bahkan kamu tidak naik sepeda mungkin setahun, 2 tahun, 5 tahun, terus kamu naik lagi, masih bisa. Tapi kalau kamu menggunakan otak sadar, misalnya otak sadar itu kan digunakan untuk menganalisa, berpikir gitu ya, berhitung. Nah, kalau kamu pernah menghafal sesuatu di zaman sekolah misalnya, mungkin sekarang kamu udah kerja, apakah kamu masih ingat apa yang kamu hafal itu? Tentu kebanyakan dari apa yang kita hafal tidak kita ingat. Kita hanya mengingat sebuah pengalaman yang ada emosinya. Biasanya seperti itu. Misalnya kamu dulu waktu sekolah pernah jatuh, pernah mungkin dibully, pernah mungkin pacaran gitu ya. Nah, itu kamu ingat tuh karena ada emosinya. Tapi kalau tidak ada emosinya, itu hanya sebuah sekedar ingatan, maka tidak akan pernah kamu ingat lagi. Apakah memorinya hilang? Tentu tidak hilang. Dia hanya mengendap di bawah sadarmu saja. Jadi akumulasi dari apa yang kamu alami dari waktu kamu masih di kandungan sampai sekarang, mungkin kamu usianya udah puluhan tahun. Nah, itu bentuk dari akumulasi yang seringnya dimunculkan dalam bentuk ide kreatif, kemudian insight-insight yang kamu dapatkan, pemahaman yang kamu pahami, itu berasal dari gudang yang namanya bawah sadar. Kalau kamu pernah nonton film Inside Out, ya, itu dimana si Joy yang pertama ya, bukan yang kedua, itu masuk ke bawah sadarnya, ya, bawah sadar si anak yang perempuan itu. Jadi ada banyak tuh rekaman-rekaman memori yang tersimpan rapi di situ. Hanya saja kita butuh akses, ya, butuh untuk membuka atau masuk ke dalam bawah sadar kita untuk mengakses si kecerdasan ini atau ingatan ini. Sehingga apa? Ketika kita bisa mengaktifkan, mengakses si kecerdasan ini, kita akan jauh lebih berdaya hidupnya. Karena tidak lagi banyak berpikir, tapi lebih banyak melakukan sesuatu. Sama seperti apa anak kecil. Anak kecil itu yang terjadi apa? Kok mereka sepertinya tenaganya tidak habis-habis gitu ya. Karena otak sadar dia belum tumbuh dengan cukup kuat ya. Kemampuan dia berpikir, menalar, menganalisa itu belum muncul. Yang mereka lakukan adalah mereka hanya mengekspresikan, ya, mereka hanya melakukan. Itu adalah bentuk dari respon bawah sadar si anak itu. Makanya anak itu adalah peniru yang paling ulung ya. Peniru orang tuanya, meniru lingkungannya, meniru apa yang dia lihat, dengar, rasakan. Dia meniru, mengamati, kemudian melakukan, meniru seperti itu. Makanya kalau ada misalnya burung, elang gitu ya, dia jatuh di kawanan ayam, ya maka dia akan jadi ayam karena dia meniru apa yang dia lihat, dengar, dan rasakan. Kalau kamu sekarang hidupmu kok susah, sulit, kemudian berkekurangan, atau mungkin kamu sudah berkelimpahan tapi kok merasa tidak bahagia, bisa jadi lingkunganmu itu yang membuat kamu seperti itu. Makanya penting untuk masuk ke dalam bawah sadar kita. Untuk apa? Untuk kita bisa memunculkan kesejatian diri atau potensi yang ada di dalam diri. Itu kebetulan aku sudah rangkumkan semuanya materinya di kelas yang namanya Private Coaching Hypnosis Reduction. Sehingga apa? Potensi terdalammu, kamu bisa lebih bahagia menjalani hidup, lebih mudah, lebih sejahtera. Bahkan kemarin ada salah satu temen ya, dia udah belajar sampai ke level tertentu, dia sangat merasakan manfaatnya. Salah satunya adalah karena dia jadi seorang leader, dia jadi orang yang bisa didengarkan oleh orang lain yang tadinya mungkin tidak mendengarkan, malah diolok-olok, diajak gitu ya. Sekarang jadi didengarkan, dipercayai, kemudian income-nya juga naik, keajaiban kehidupannya juga membaik karena dia waktu mengikuti private itu dalam kondisi yang kurang stabil atau masih mencari kayak kesejahteraan diri lah, sering meditasi dan lain sebagainya, tapi tidak bisa masuk ke kondisi yang dalam atau kondisi yang relax, tenang sekali. Nah, begitu belajar, dia merasakan sesuatu yang berbeda, kok sangat nyaman, kayak orang nge-fly tapi enak sekali rasanya. Jadi saking
saking terbiasanya dengan kondisi itu, dia bisa lebih mudah mengakses yang disebut orang sebagai kondisi kebahagiaan, kedamaian, kosongan. Itu bisa sangat mudah sekali diakses. Untuk apa sih sebenarnya kondisi-kondisi itu? Karena balik lagi, ya rasamu adalah doamu. Aku udah bikin videonya di sini. Karena ketika rasanya kita happy, seneng, kosong, ya yang terjadi adalah seperti itu. Ya kehidupan kita jadi makin happy, makin damai, kemudian juga makin berkelimpahan tentunya. Karena kosong adalah isi. Kamu bisa tonton videonya di situ. Kemudian bagaimana caranya membuka alam bawah sadar kita dengan cepat supaya bawah sadar kita itu bisa terkoneksi atau bisa kita program. Karena kan tujuan kita ini mungkin memprogram bawah sadar adalah supaya itu menjadi refleks ya, menjadi sebuah tindakan yang nyata. Padahal begini teman-teman, sebenarnya kamu itu ketika memprogram bawah sadarmu itu bukan menambah informasi, tapi hanya memunculkan informasi atau program yang sudah ada. Artinya begini, kalau kamu mau memprogram kamu mudah dapetin uang, dapetin kekayaan, mungkin kamu jadi magnet keberuntungan, kamu mungkin mau bahagia, hidup damai, atau sejahtera gitu ya, atau mungkin dapetin apapun lah kesuksesan yang kamu inginkan, itu sebenarnya sudah ada tuh di dalam DNA kita, ya di dalam bawah sadar kita, di dalam sel-sel yang di dalam tubuh kita ini, itu sudah ada programnya. Hanya saja program ini masih tersimpan nih, tertimbun kayak film yang tadi Inside Out, itu sudah banyak program di situ. Hanya saja yang sering kali kita akses itu apa? Nah, itulah yang menentukan kehidupan kita. Makanya ketika di ajaran tertentu seperti di Buddhis itu selalu diajarkan untuk selalu menjaga pikiran. Yang dimaksud menjaga pikiran adalah menjaga fokus, ya, menjaga mindset. Mindset itu kan berarti kita pikiran yang disetting, ya, mind dan set. Set ini setting. Disetting untuk apa? Untuk memikirkan hal-hal yang kita inginkan saja, untuk memikirkan hal-hal yang kita mau saja. Jadi misalnya kamu pengen punya keberlimpahan, pengen punya uang yang mudah, atau ya mencapai kesuksesan yang kamu inginkan, maka kamu perlu men-set pikiranmu tadi. Ketika pikiranmu tadi udah di-setting, yang terjadi adalah energimu, ya, energi tubuhmu ini akan masuk ke dalam sel yang ada di dalam dirimu untuk mencari program yang sudah ada. Jadi begitu konsepnya. Ketika dia mencari program yang sudah ada, dia akan munculin program itu ke otak sadarmu. Kalau di film itu kayak dia ada semacam Disneyland gitu ya. Kayak ada jembatan, terus ada Disneyland di situ, ada memori-memori yang nyala. Nah, karena apa? Karena itu adalah sebuah bentuk dari program yang sudah aktif atau program yang muncul, yang sering kamu akses. Karena pikiranmu selalu mengakses kemudahan, kelimpahan, kedamaian, cinta kasih, misalnya seperti itu. Nah, pertanyaannya, mungkin beberapa orang yang berusaha untuk men-setting pikirannya atau mindsetnya dijaga, berpikir bahwa aku sudah mindsetnya baik gitu ya, tapi kok masih belum baik hidupnya gitu. Karena tadi balik lagi bahwa antara setting pikiran ini dengan si bawah sadar atau perasaanmu itu belum coherence atau belum selaras. Ya, pikiranmu dengan tubuhmu ini belum selaras. Ketika belum selaras yang terjadi apa? Ya maka tidak akan terkoneksi atau tidak akan terhubung. Itu akan mudah kamu dapatkan kalau itu sudah terhubung. Contoh, kamu pasti sering memikirkan hal-hal yang kecil, misalnya makanan, misalnya kamu pengen dapetin parkiran, ya kalau di mall-mall gitu ya, atau mungkin kamu pengen dapetin sesuatu yang kecil lah gitu. Kok gampang ya dapetinnya? Tapi begitu sesuatu yang kamu anggap besar, kok susah ya? Ya misalnya kamu pengen sesuatu ya, terus tiba-tiba ada pedagang yang lewat, yang jual yang kamu inginkan. Misalnya makan jagung tadi, ada tukang jagung lewat, kamu tiba-tiba dikasih jagung, tiba-tiba misalnya kamu tanpa kamu pulang gitu ya, tiba-tiba kamu pulang ke rumah, kemudian di rumah udah ada jagung, atau kamu ke resto, tiba-tiba resto itu kok ngasih free jagung, misalnya begitu. Nah, kadang ada orang yang mudah menarik hal-hal yang simpel seperti itu ya, atau bahkan dia menarik kesialan-kesialan ya, kesialan-kesialan yang tidak disadari. Misalnya dia mudah banget dapetin hal-hal yang buruk. Intinya gitu, bahwa kok mudah dapetin sesuatu yang gampang, yang kecil-kecil, begitu pengen dapet yang gede itu kok susah. Karena kita perlu pahami bahwa otak sadarmu dan otak bawah sadarmu itu belum selaras. Itu jawabannya. Karena belum selaras, maka akan sulit untuk memanifestasi. Nah, makanya perlu yang tadi aku bilang sebagai
sebagai apa? Mindsetnya harus benar dan feelingnya harus benar gitu. Nah, feeling ini itu banyak block yang disebut mental block. Yang disebut mental block itu banyak macamnya ya. Salah satunya adalah trauma, luka batin, kenangan-kenangan masa lalu, program dari karma genetik ya, energi negatif yang kamu serap dari lingkunganmu, dari teman-temanmu, dari pekerjaanmu, itu juga bisa masuk tuh menghalangi apa yang menjadi tujuanmu, apa yang menjadi mindsetmu. Makanya prinsip perubahan, kamu bisa tonton videonya di sini, itu dimulai dari energinya dulu, harus baik. Kalau energinya benar, maka nanti identitas dirimu jadi benar. Identitas itu cara kamu memandang sesuatu. Ketika identitasmu benar, nanti mindsetmu baik gitu ya. Pikiranmu jadi baik. Ketika pikiranmu ini baik, nanti emosimu jadi stabil. Ketika emosimu stabil, maka kamu dalam mengambil keputusan itu akan lebih tepat. Ketika pengambilan keputusanmu itu tepat, yang terjadi adalah realitamu berubah. Berarti berawal dari apa? Energinya dulu harus baik gitu, harus benar, harus bagus. Kalau energinya salah, maka rangkaiannya akan salah. Nah, kebanyakan orang ngajarin itu di mindsetnya dulu gitu kan. Mindsetnya dulu, mindset, pola pikirnya harus benar. Banyak orang pola pikirnya mungkin udah belajar ke mana-mana, itu memang ditekankan untuk ke situ. Dan itu menurutku bagus gitu mindsetnya. Tapi ada step yang belum dilalui nih, berupa identity dan juga energi tadi. Sehingga ketika identity dan energinya juga diubah dan mindsetnya kamu tetap jaga, maka hidupmu akan berubah. Jadi seperti itu. Kemudian tadi di awal kita balik lagi ke topik. Bagaimana cara membuka alam bawah sadarnya dengan cepat? Yang gampang adalah kamu bisa menggunakan namanya tubuhmu sendiri. Ya, menggunakan tubuhmu sendiri. Untuk apa? Untuk membuka si bawah sadarmu tadi. Karena begini, untuk bisa memancing sebuah program yang ada di dalam bawah sadarmu, itu kan namanya butuh pancingan. Nah, pancingan itu yang disebut sebagai mungkin mindsetnya harus benar, afirmasi, atau program pikiran, self-talk ya. Itu harus bagus tuh ya, pikiranmu, self-talkmu, afirmasimu. Kemudian ya tadi kamu ingin memprogram dengan berbagai macam teknik yang mungkin kamu sudah pernah pelajari, yang beredar di luar sana. Ya khususnya kalau kamu pernah belajar Law of Attraction, itu di buku The Secret juga banyak teknik-teknik manifestasi. Itu semuanya sebenarnya adalah pancingan ya, alat pancing. Untuk memancing apa? Memancing ikan yang sudah ada di dalam dirimu untuk dimunculkan. Nah, bagaimana caranya untuk membuka bawah sadar ini? Membuka bawah sadar, kamu perlu pahami bahwa bawah sadar tadi ada namanya reticular activating system atau critical area. Critical area ini perlu dibuka dulu. Nah, perlu dibuka dulu. Ketika kebuka critical area ini, yang terjadi adalah bawah sadarmu aktif. Ciri bawah sadar aktif apa? Kamu nggak mikir ya, kamu nggak mikir, kamu hanya melakukan ya, bukan thinking tapi doing ya, kamu melakukan sesuatu. Contoh, ketika misalnya kamu menikmati sesuatu, misalnya bermain alat musik yang kamu sukai, olahraga yang kamu sukai, kamu ngeflow tuh, ngalir. Nah, ketika kamu ngeflow, ngalir, atau kamu misalnya kamu seorang coach, atau seorang leader, atau seorang bos, atau seorang orang yang memimpin ya, menjadi tampil di depan panggung atau coaching teman-temanmu, timmu, kamu ngalir misalnya begitu, ngomong kayak gini ngalir. Nah, ngalirmu ini kamu nggak mikir, itu adalah kerja dari bawah sadarmu ya. Kecerdasan yang sudah di bawah sadar ini muncul ya, muncul sehingga kamu ngomong tuh lebih enak, ngeflow. Kamu mungkin main hobimu itu ngalir aja, enjoy the moment. Itu zona atau kondisi flow. Nah, kalau misalnya kita pengen sengaja gimana ya, itu gampang. Artinya apa? Kamu perlu menikmati dulu hal-hal yang kecil seperti minum, makan. Kamu belajar untuk menikmati, tidak berpikir tapi memperhatikan apa yang kamu lakukan. Makanya disebut sebagai meditasi. Nah, meditasi itu hanya mengamati, menyaksikan apa yang sedang kita lakukan. Meskipun kita sedang beraktivitas, itu adalah meditasi kalau ada kesadaran. Nah, sebenarnya meditasi itu adalah membuka si bawah sadar tadi. Ya, jadi simpelnya, bagaimana cara membuka bawah sadar dengan cepat adalah dengan bermeditasi, relaksasi. Itu caranya.
Kemudian kondisi-kondisi alami ketika bawah sadar kita kebuka itu adalah ketika mau tidur, bangun tidur, atau ketika kamu kebangun jam 2, jam 12, jam 3. Itu kamu kan nggak mikir ya, kamu misalnya kok kebelet kencing atau mules, kamu ke kamar mandi, habis itu mungkin selesai kamu tidur lagi. Terus bangun-bangun tadi itu aku ke kamar mandi nggak ya? Nah, kadang hal itu bisa lupa. Nah, ketika kamu bangun tengah malam seperti itulah kamu bisa memanfaatkannya ya. Mungkin kalau di agama tertentu kayak Muslim itu ada namanya tahajud. Nah, di situ juga sebenarnya kenapa kok disebut sebagai ibadah tahajud tadi itu kok gampang termanifestasi seseorang mencapai sesuatu? Ya karena tadi itu zona yang disebut sebagai bawah sadarmu aktif gitu, critical areamu melemah, otak sadarmu melemah, kamu nggak banyak mikir, justru kamu banyak mendapatkan inspirasi, ide-ide di situ keluar, seperti itu. Untuk videonya sudah aku pernah buat di sini, kamu bisa tonton aja. Mungkin itu saja yang bisa aku jelaskan di video kali ini. So bagi kamu yang interest nih, tertarik dengan apa yang aku sampaikan, silahkan bisa subscribe dan kamu bisa juga gabung di Telegram, kemudian di Facebook group, kemudian ada WhatsApp group, dan aku juga sering bahas konten-konten lainnya itu di Instagram, di TikTok ya. Kamu bisa follow di situ. Dan untuk WhatsApp group ya atau komunitas WhatsApp itu ada beberapa grup ya, ada Salt Magic Group, kemudian Move in Money ya, Move in Meditasi, itu juga sudah ada di situ. Kamu bisa join aja, linknya di deskripsi atau di bio saya ya. Di situ kamu bisa klik bio saya, kemudian kamu klik tautan yang meditasi WhatsApp, kemudian nanti kamu bisa isi form yang ada di situ kalau mau masuk ke komunitasnya. Mungkin begitu dari apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan bisa dipahami. Dan kamu bisa silakan bisa share ke temanmu, ke siapapun yang mungkin membutuhkan, dan semoga video ini bisa menginspirasimu bertumbuh lebih baik. See you the next video. Peace.